Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amanda dari Program Studi Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di kesempatan kali ini saya bersama dua rekan saya yang bernama Galuh Sukma dan Taskia Nursina akan menyampaikan salah satu materi dari mata kuliah komunikasi antar pribadi yang berjudul Communication in Families atau komunikasi dalam keluarga. Langsung saja ke materinya. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan, dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti. Ini dilakukan oleh penyampai pesan atau komunikator. Komunikasi dalam interaksi keluarga bisa melibatkan ayah, ibu, orang tua, anak, suami, istri, mertua, kakek, nenek, semuanya. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga merupakan komunikasi yang unik. Komunikasi yang terjadi dalam keluarga melibatkan paling sedikit dua orang yang mempunyai sifat, nilai-nilai, pendapat, sikap, pikiran, dan perilaku yang khas dan berbeda-beda. Meskipun mereka keluarga, tetapi tetap saja ada perbedaannya. Perbedaan struktur sosial mempengaruhi perbedaan relasi antara orang tua dan anak. Yang pertama, masyarakat industri modern. Anak sering kurang melakukan relasi dengan orang tuanya sehingga koordinasi relasi lemah. Hal ini bisa terjadi karena mungkin saja ya, orang tuanya terlalu sibuk bekerja sehingga kurang berkontak atau kurang berkomunikasi dengan anaknya. Yang kedua, masyarakat pertanian. Terdapat relasi yang dekat dengan tetangga dekat. Yang ketiga, masyarakat yang mengenal pemisahan orang dewasa dan anak. Ini bisa menimbulkan banyak prasangka ya, karena terlalu banyak pemisah atau sekat antara orang dewasa dan anak. Mungkin terlalu kaku atau mungkin terlalu menghormati, ya seperti itu kurang lebih. Lalu yang keempat, ada kehidupan di rumah sewaan di kota besar dan rumah sederhana di desa. Proses hidup dan kehidupan terbuka. Selanjutnya ada tujuan komunikasi dalam keluarga. Yang pertama yaitu ada tujuan komunikasi dari sudut kepentingan sumber atau komunikator, yaitu tujuannya untuk memberikan informasi, mendidik, menghibur, dan menganjurkan suatu tindakan. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi dari sudut kepentingan penerima atau komunikan, yaitu untuk memahami informasi, mempelajari sesuatu, menikmati, menerima, atau menolak suatu anjuran. Yang ketiga, ada tujuan komunikasi untuk kepentingan sosial, yaitu tujuannya untuk mengendalikan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat dalam mencegah keresahan, memelihara ketertiban dan keamanan, fungsi sosialisasi dalam upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai budaya, serta norma-norma. Yang keempat, ada tujuan komunikasi untuk kepentingan pribadi, yaitu untuk menentukan keputusan dalam bertindak sesuai aturan sosial, yaitu memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk hidup bermasyarakat. Yang terakhir, ada tujuan komunikasi dalam interaksi keluarga, ditinjau dari kepentingan orang tua, yaitu untuk memberikan informasi, nasihat, mendidik, dan menyenangkan anak-anak. Anak berkomunikasi dengan orang tua adalah untuk mendapatkan saran, nasihat, masukan, atau dalam memberikan respon dari pertanyaan orang tua. Komunikasi antar anggota keluarga dilakukan untuk terjadinya keharmonisan dalam keluarga. Jadi bisa dibilang kalau kunci keharmonisan dalam keluarga ini ada pada komunikasi ya. Saluran komunikasi keluarga. Satu konsonan adalah komunikasi di mana perasaan dan perilaku dinyatakan seiring dan searti dengan pesan yang diberikan. Orang yang menggunakan saluran ini adalah orang yang merasa aman untuk mengatakan apa saja yang ada di dalam benaknya. 2. Celaan. Reaksi yang biasa dilakukan orang yang merasa dirinya selalu terancam dalam bentuk menggerutu, kritik yang berlebihan, atau bersikap kasar. Orang pencela biasanya menderita harga diri rendah dan berusaha meningkatkannya dengan mencela dan mencombongkan orang lain. 3. Kepatuhan.
Orang yang patuh biasanya cenderung untuk menyalahkan dirinya sendiri apabila terjadi sesuatu yang menimpa dirinya atau keluarganya. Biasanya anggota keluarga lain mempergunakan saluran komunikasi celahan terhadap anggota keluarga yang seperti ini. 4. Intelektualisasi. Saluran ini memusatkan interaksi pada kemampuan rasional, kemampuan mental, dan kemampuan intelektual. Dalam perilakunya, orang semacam ini menampilkan diri sebagai orang tanpa perasaan. 5. Acuh tak acuh. Saluran ini merupakan saluran tidak sehat yang bersumber pada kekuatan, kemarahan, keinginan untuk memanipulasi orang lain. Komunikasi ini sering muncul dalam bentuk bungkam, sikap tidak peduli, dan tanpa memperhatikan orang yang diajak berbicara. Peran komunikator dalam komunikasi keluarga. Orang tua memiliki peran sebagai seorang komunikator, memiliki sikap yang mantap untuk memiliki kredibilitas yang tinggi, perlu memiliki keterampilan berkomunikasi, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki sikap yang baik dan daya tarik. Khusus untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, seorang komunikator perlu memperhatikan 1. Berpandangan positif terhadap hakikat manusia. 2. Tanggap terhadap keinginan anggota keluarga. 3. Kembangkan kemampuan untuk menyimak. 4. Terbuka. 5. Jelas dan spesifik. 6. Tentukan mana yang penting dan tekankan. 7. Sediakan waktu bagi komunikasi yang intim. 8. Tetaplah optimis secara realistik. 6. Hindarkan debat yang tidak perlu dan bila tidak berpendapat. 10. Mengutamakan tindakan daripada sekedar kata-kata. 11. Menerima dan mengerti perasaan. 12. Terbuka terhadap perbedaan pendapat. Komunikasi pribadi dalam kehidupan keluarga. Komunikasi antar pribadi dalam kehidupan keluarga merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara anggota keluarga dengan berbagai efek dan umpan balik. Di antara anggota keluarga yang berkomunikasi saling bertukar informasi, pikiran, gagasan sebagai suatu proses transaksi. Proses komunikasi pribadi tergambarkan sebagai proses sirkuler, yaitu setiap orang yang terlibat dalam komunikasi bertindak sebagai pembicara sekaligus sebagai pendengar, sebagai aktor sekaligus sebagai reaktor. Tujuan komunikasi antar pribadi dalam keluarga. 1. Untuk mendapatkan perspektif baru dalam lebih memahami dan sikap diri di antara anggota keluarga. 2. Untuk lebih memahami kondisi keluarga yang lebih baik. 3. Menciptakan dan memelihara hubungan yang lebih bermakna. 4. Mengubah sikap dan perilaku anggota keluarga. 5. Mencengkerama, memberikan suasana melepas ketegangan dan kejenuhan. Komponen-komponen komunikasi antar pribadi saling berkaitan dan tergantung satu sama lain. Komunikasi dalam interaksi keluarga. Yang pertama yaitu pola roda. Pola roda terjadi apabila seseorang berkomunikasi dengan banyak orang. Yang kedua yaitu pola rantai. Pola rantai yaitu apabila seseorang berkomunikasi dengan orang pertama, kemudian ia berkomunikasi dengan orang kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pola lingkaran. Pola lingkaran sama seperti pola rantai, tetapi orang yang terakhir berkomunikasi pula dengan orang yang pertama. Yang terakhir yaitu pola bintang. Pola bintang terjadi apabila semua anggota saling berkomunikasi. Definisi komunikasi langsung dalam komunikasi keluarga. Definisi komunikasi langsung adalah komunikasi yang secara eksplisit memberitahu siapa kita dengan melabeli diri kita dan perilaku kita. Orang tua dan anggota keluarga lainnya mendefinisikan anak dengan simbol yang mereka gunakan. Dengan definisi ini, anak-anak belajar bagaimana orang lain melihat mereka dan bagaimana apa yang orang lain nilai dan yang orang lain harapkan dari diri mereka. Dan ini membentuk bagaimana anak itu memandang diri mereka sendiri dan apa yang mereka harapkan dari diri mereka sendiri. Contoh definisi komunikasi langsung. Contohnya yaitu seperti saat orang tua berkata, "Kamu adalah gadis kecilku yang manis," atau "Kamu adalah anak laki-laki yang besar dan kuat." Dengan demikian, mengkomunikasikan kepada anak apa jenis kelaminnya dan arti penugasan seksual seperti anak yang manis dan anak yang kuat. Hal itu dapat membuat anak yang mendengar pesan semacam itu mungkin menginternalisasi pandangan orang tua mereka tentang apa jenis kelaminnya dan menggunakannya sebagai model untuk diri mereka sendiri.
Kata-kata positif seperti pujian dapat meningkatkan harga diri anak. Contohnya seperti kamu sangat manis, kamu sangat pintar, dan kamu sangat hebat dalam sepak bola. Tetapi sebaliknya, kata-kata negatif atau celaan dapat merusak harga diri seorang anak. Contohnya, kamu pembuat onar, kamu bodoh, kamu tidak mungkin. Itu adalah contoh pesan yang dapat menghancurkan harga diri anak. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.